Salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah di bidang pelayanan dasar, yang mencakup 6 bidang pelayanan dasar. Pelaksanaan ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut wajib dilandasi standar pelayanan minimal atau SPM. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM merupakan pedoman operasional penerapan SPM pada ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur ketentuan penerapan SPM dalam pelayanan dasar yang terbagi dalam 7 bab, 31 pasal, dan dilengkapi 4 lampiran sebagai pedoman pelaksanaan 4 tahapan penerapan SPM oleh pemerintah daerah. Pada lampiran B, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 disajikan format tahapan penerapan SPM untuk ke-6 bidang pelayanan dasar. Format tahapan penerapan SPM setiap bidang mencakup 5 kelompok form, yaitu Form A, pengumpulan data, Form B, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Form C, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Form D, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Form E, capaian target SPM. Distribusi form penerapan SPM bidang pendidikan. 22 form tahapan penerapan SPM bidang pendidikan terbagi menjadi 10 form untuk pemerintah provinsi, 13 form untuk pemerintah kabupaten atau kota, form tahapan penerapan SPM bidang pendidikan. Form A, pengumpulan data. Form 1A1, rekapitulasi kebutuhan data untuk angka partisipasi dengan struktur pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi nomor urut, kolom 2 diisi jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018, kolom 3 diisi jumlah anak yang bersekolah di jenjang menengah di provinsi yang bersangkutan, kolom 4 diisi jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun di provinsi yang bersangkutan, kolom 5 diisi jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang menengah di provinsi yang bersangkutan, kolom 6 diisi jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun di provinsi yang bersangkutan, kolom 7 diisi jumlah anak usia 4 sampai dengan 18 tahun yang merupakan penyandang disabilitas yang bersekolah di provinsi yang bersangkutan, kolom 8 diisi jumlah anak usia 4 sampai dengan 18 tahun yang merupakan penyandang disabilitas di provinsi yang bersangkutan. Form 1A2, rekapitulasi kebutuhan data untuk angka partisipasi dengan cakupan pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi nomor urut, kolom 2 diisi jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018, kolom 3 diisi jumlah peserta didik usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD formal dan non-formal di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kolom 4 diisi jumlah populasi anak usia 5-6 tahun di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kolom 5 diisi jumlah anak yang bersekolah di jenjang SD atau MI atau paket A di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kolom 6 diisi jumlah anak usia 7-12 tahun di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kolom 7 diisi jumlah anak yang bersekolah di jenjang SMP atau MTS atau paket B di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kolom 8 diisi jumlah anak usia 13-15 tahun di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kolom 9 diisi jumlah anak usia 7-15 tahun yang bersekolah di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kolom 10 diisi jumlah anak usia 7-15 tahun di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kolom 11 diisi proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan non-formal dari kuintil terendah. Kolom 12, proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan non-formal dari kuintil tertinggi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Form B, penghitungan kebutuhan. Form 1B1, penghitungan kebutuhan mutu minimal layanan pendidikan dengan struktur pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut,
Kolom 2 diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019. Kolom 3 diisi dengan outcome program pemenuhan SPM. Kolom 4 diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019. Kolom 5 diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019. Kolom 6 diisi dengan keluaran atau output dari kegiatan pemenuhan. Kolom 7 diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran. Kolom 8 diisi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM. Kolom 9 diisi dengan jumlah ketersediaan per masing-masing untuk pemenuhan SPM. Kolom 10 diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan, yaitu nilai kolom 8 dikurangi dengan kolom 9. Kolom 11 diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan. Kolom 12 diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dengan kolom 11. Form C, penyusunan rencana. Form 1C1, rencana pemenuhan SPM pendidikan dan kerangka pendanaan dengan cakupan pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019. Kolom 3 diisi dengan outcome program pemenuhan SPM. Kolom 4 diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019. Kolom 5 diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019. Kolom 6 diisi dengan keluaran atau output dari kegiatan pemenuhan. Kolom 7 diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran. Kolom 8 diisi dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun N. Kolom 9 diisi dengan alokasi anggaran tahun N per jenis keluaran. Kolom 10 diisi dengan sumber dana. Kolom 11, 14, 17, 20, dan 23 diisi target kinerja pemenuhan pelayanan dasar untuk masing-masing tahun anggaran. Kolom 12, 15, 18, 21, dan 24 diisi harga satuan pemenuhan pelayanan dasar untuk masing-masing tahun anggaran dalam jutaan rupiah. Kolom 13, 16, 19, 22, dan 25 diisi target biaya pemenuhan pelayanan dasar untuk masing-masing tahun anggaran dalam jutaan rupiah yang merupakan perkalian jumlah target dengan biaya satuannya. Sebagai contoh, kolom 22 sebagai hasil perkalian dari kolom 20 dengan kolom 21. Kolom 26 diisi dengan kondisi akhir tahun N plus 5. Form D, pelaksanaan pemenuhan. Form 1D1, realisasi pencapaian pemenuhan SPM pendidikan dengan struktur pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi nomor urut, kolom 2 diisi keluaran atau output, kolom 3 diisi satuan per jenis keluaran atau output, kolom 4 diisi dengan jumlah target per jenis output, kolom 5 diisi dengan jumlah target anggaran per jenis output, kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi per jenis output, kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis output, kolom 8 diisi dengan persentase capaian fisik per jenis output, yaitu nilai kolom 6 dibagi nilai kolom 4, kemudian hasilnya dikalikan 100%. Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis output, yaitu nilai kolom 7 dikali nilai kolom 5, kemudian hasilnya dikalikan 100%. Kolom 10 diisi dengan sumber dana, kolom 11 diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan, kolom 12 diisi dengan solusi yang bisa dilakukan. Form E, capaian target SPM.
Form 1 S1, capaian target SPM pendidikan dengan substansi pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM, kolom 3 diisi dengan jumlah anak usia sekolah sesuai dengan jenis jenjang layanan dasar pendidikan dengan data bersumber dari Dukcapil, kolom 4 diisi dengan jumlah siswa yang bersekolah atau tamat hasil dari penerapan SPM pada jenjang pendidikan terkait. Kolom 5 diisi persentase capaian penerima layanan dasar, yaitu nilai kolom 4 dibagi nilai kolom 3, kemudian hasilnya dikalikan 100%. Kolom 6 diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan atau satuan pendidikan, PTK, dan biaya personil peserta didik yang berbasis penerima dan standar teknis. Kolom 7 diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan. Kolom 8 diisi persentase capaian penyediaan layanan dasar, yaitu nilai kolom 7 dibagi nilai kolom 6 dan hasilnya dikalikan 100%. Kolom 9 diisi nilai capai SPM, yaitu penjumlahan dari nilai kolom 5 ditambah kolom 8, kemudian hasilnya dibagi 2. Kolom 10 diisi kategori capaian SPM sesuai nilai pada kolom 9 dengan kriteria sangat tinggi untuk capaian SPM 85 hingga 100, tinggi untuk nilai 75 hingga 84, sedang untuk nilai 60 hingga 74, dan rendah untuk nilai 0 hingga 59. Demikian cara pengisian form penerapan SPM bidang pendidikan agar perencanaan dan pelaksanaannya berlangsung efektif, efisien, terpadu, yang didukung ketersediaan anggarannya sehingga warga negara memperoleh pelayanan pendidikan sesuai ketentuan SPM. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.